di video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kalian pasti tidak asing kan ketika mendengar kata Kerajaan Sriwijaya? Tapi bukan tim sepak bola Sriwijaya FC ya guys, atau juga Sriwijaya Airlines. Melainkan kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, Kerajaan Sriwijaya tidak terletak di Palembang, kemungkinan di Minangkabau, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Baru pada abad berikutnya, Palembang dianggap sebagai sejarah bagi Kerajaan Sriwijaya, seperti menjadi pusat ziarah, tempat belajar bagi agama Buddha, dan tempat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sejak abad ke-7, setelah raja berhasil melakukan konsolidasi di dalam kerajaan, Sriwijaya dimulai melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan tersebut dimulai dari daerah Minangkabau ke sekitarnya. Sampai abad ke-13, wilayah kekuasaan Sriwijaya sudah meliputi wilayah Sumatera, wilayah Jawa Barat, dan pulau-pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Sriwijaya telah menjalin hubungan luar negeri dengan Cina dan India. Sriwijaya selalu mengirim utusannya ke Cina. Utusan Sriwijaya yang terakhir berangkat pada tahun 1178. Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan besar karena beberapa faktor berikut. Yang pertama karena letak Sriwijaya yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Cina. Yang kedua karena runtuhnya kerajaan Funan di Indo-Cina atau Vietnam. Yang ketiga adalah majunya pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Yang keempat, memiliki armada yang kuat. Dan yang kelima, memiliki distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai titik puncaknya pada abad ke-8 dan ke-9 saat pemerintahan Raja Balaputradewa dan dinasti Sailendra. Ia merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Demi kepentingan kerajaan, Raja Balaputradewa mengirim para pemuda untuk belajar di India, terutama di perguruan tinggi Nalanda. Guna menampung para pemuda Sriwijaya, Raja Balaputradewa mendirikan sebuah asrama di sana. Tindakan tersebut diabadikan oleh prasasti Nalanda yang terdapat di India. Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya berdasarkan agama Buddha. Guna meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Upaya ini dapat dibuktikan melalui prasasti Nalanda dan catatan yang dibuat oleh Ising. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang singgah di pelabuhan Sriwijaya harus membayar cukai atau pajak kepada raja. Rakyat Sriwijaya pun aktif dalam kegiatan perdagangan ini. Hal ini menyebabkan kehidupan agraris di wilayah Kerajaan Sriwijaya tidak mendapat perhatian yang besar. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang penting berupa prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Tanjore. Nah, selain prasasti, ada juga Arca Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua, Padang Lawas, dan Arca Awalokiteswara di Tapanuli Selatan. Runtuhan Kerajaan Sriwijaya akibat serangan dari armada laut Raden Brakoladewa. Armada ini menyerang pelabuhan Sriwijaya di Selat Malaka dan mengakibatkan banyaknya kapal Sriwijaya hancur. Dan Raja Sriwijaya ditawan musuh. Kondisi Sriwijaya diperburuk oleh ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Riwayat Sriwijaya baru diakhiri setelah ditaklukkan Majapahit.